Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nas'alullah salamata wal afiyah. Jemaah sekalian, ayyuhat tullabat, ayyuhat tullab wat talibat, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu ya. Karena atas limpahan rahmatnya ya, kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dapat hadir di majlis ilmu ini ya. Dan kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga setiap majlis ilmu yang kita hadiri ya, Allah jadikan sebagai wasilah untuk mendapatkan sakinah, ketenangan, dan juga menjadi wasilah untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga setiap langkah kaki kita ke taman-taman surga Allah jadikan sebagai pemberat amalan kita dan menjadi pengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadi penggugur dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan kita ya. Sekarang kita masuk ke Ma'qid al-awwal ya. Karena syarahnya kemarin sudah termasuk ya, sudah Anda jelaskan, jadi agak kurang enak gitu. Karena kita akan di situ lagi itu. Karena susunan kitabnya matan dulu baru syarahnya panjang. Semestinya yang lebih enak sedikit perkataannya syarah di syarah. Jadi Anda sudah tercakupi kemarin sudah semuanya gitu. Langsung Anda ringkas. Tapi kita masuk ke Al-Ma'qidul Awal ya. Simpul yang pertama. Simpul yang pertama ya, dan diharapkan untuk ibu-ibu ya, anaknya tolong diperhatikan ya, jangan sampai mengganggu penuntut ilmu yang lainnya. Baik. Simpul yang pertama, al-ma'qidul al-awwalu, ini ya bentuk apa namanya? Bentuk na'at man'ud ya. Al-ma'qidul awal. Tadhiru wi'a'il ilmi ya. Simpul yang pertama
untuk mengagungkan ilmu, yang pertama adalah tadhiru wi'a'il ilmi, ya. Qala al-musannifu waffaqahullah, ya, berkata penulis al-maqidul awal, tadhiru wi'a'il ilmi. Apa itu? Ya, tadhir ini dari kata apa? Apa asalnya? Tahhara yutahhiru, ya. Tahhara yutahhiru tadhiran, ya. Berarti ini apa? Isim masdar, ya, isim masdar, ya. Tadhiru wi'a'i al-ilmi. Ya, ini bentuk mudhaf, mudhafun ilaih, mudhafun ilaih, ya. Ya. Apa itu tadhiru wi'a'il ilmi? Ya. Qala syarih, ya, di halaman 14-nya lihat. Ya, berkata pensyarahnya, ya Syekh juga, Syekh Shalih Al-Utsaimin juga, ya. Zakal musannifu wafaqahullahu al-maqil al-awwal min ma'akid ta'zimil ilmi wa huwa tadhiru wi'a'il ilmi. Apa itu? Al-muradu bihi, yang dimaksud dengannya adalah al-mahallul ladzi yuhfazu fihi al-ilmu. Itu maksudnya, ya. Adalah tempat, mahal itu tempat yang ilmu yuhfazu fihi. Ilmu itu disimpan padanya, itu maksud dari wi'a'i al-ilmi, ya. Tadhir itu membersihkan, ya. Berarti yang pertama adalah membersihkan tempatnya ilmu atau wadahnya ilmu, ya. Apa itu wadahnya ilmu? Baru selanjutnya di halaman 13. Yang pertama, wahwa al-qalbu, ya. Tempat ilmu adalah hati, ya, itu. Ya. Jadi yang pertama kali yang wajib dilakukan penuntut ilmu adalah tadhiru wi'a'i al-ilmi, membersihkan wadahnya ilmu, yaitu hati, ya. Kenapa seperti itu? Kenapa mesti hati dahulu yang harus dibersihkan? Kenapa? Fa inna, langsung di sini. Fa inna likulli matlubin wi'aan, ya. Karena setiap matlub, sesuatu yang dibutuhkan, diinginkan, ya. Wi'aan, ya. Setiap kebutuhan itu selalu punya wi'a, wadahnya, ya. Ya. Segala yang diinginkan, ya, kebutuhan, ya, tujuan kita, maksudnya suatu yang kita tuju, gitu. Suatu yang berharga yang ingin kita dapatkan, ya. Itu selalu memiliki wadahnya, selalu memiliki tempat, ya. Apapun itu pasti dia punya tempat. Mobil misalkan punya tempatnya, ada tempat untuk letaknya, garasi, gitu. Buku ada tempatnya juga untuk menyimpannya. Selalu ada tempat untuk menyimpan, kan? Wa inna wi'a al-ilmi al-qalbu, dan sesungguhnya, ya, wi'a, wadah ilmu adalah hati. Wa wasakhu al-wi'a'i yu'akkiruhu wa yughayyiru ma fihi. Dan kotornya tempat, ya, tempat ilmu tadi, yu'akkiruhu, membuat keruh ilmu tersebut. Wa yughayyiru ma fihi, dan merubah apa yang di dalamnya. Ya, ini perumpamaannya, ya. Ilmu diletakkan di tempat yang kotor, maka akan kotor pula, ya. Jadi apapun itu, ya, sesuatu yang berharga, ya, ketika kita tempatkan ke tempat yang kotor, maka yang sesuatu itu jadi kotor, ya, udah jelas, ya. Kalau tempatnya kotor,
maka yang di dalamnya akan kotor ya, akan kotor ya. Begitu juga ilmu ya. Apabila hatinya kotor, maka ilmunya juga tidak akan mau masuk ke dalam hati yang kotor ya. Bihasabi taharati al-qalbi yadkhuluhu al-ilmu ya. Ya. Sesuai bersihnya hati, ilmu akan masuk ya ke dalamnya ya. Berarti ilmu itu ya hanya akan masuk ke hati seseorang sesuai kebersihan hatinya ya. Sesuai kebersihan hatinya. Wa idza izdadat taharatuhu, apabila izdadat bertambah taharatuhu bersihnya, apabila hati semakin bersih, izdadat qabiliyatuhu ya. Maka penerimaannya qabiliyatuhu lil ilmi ya, ada sambungannya. Maka penerimaannya terhadap ilmu akan bertambah pula ya. Maksudnya ilmu yang akan masuk ke hatinya akan bertambah ya, sesuai bersihnya hati seseorang ya. Apabila kotor hati tersebut, maka ilmu enggan masuk ke dalam hatinya ya. Berarti ya, hati itu ada dua keadaan ya. 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 Anna halal qalbi ma'al ilmi yakunu ala tawrain ya, yang di syarahnya. Berarti keadaan hati itu ada dua ya. Ahaduhuma, yang pertama an yakuna qalbu tahiran ya. Yang pertama berarti ada hati itu yang bersih ya. Hati itu bersih ya. Fayantafi'a bil ilmi, maka ilmu bisa masuk ke dalamnya, maksudnya bermanfaat bagi ilmu. Hati tersebut bermanfaat bagi ilmu, wa yadkhuluhu, dan masuk ilmu tersebut ke dalam hati ya. Wa tazdada qabiliyatuhu lahu ya, bertambah pula ya penerimaannya terhadap ilmu ya, semakin banyak dia akan menerima ilmu ya. Yang kedua, yang akhir, yang selanjutnya adalah an yakuna qalbu mutalattiqan bil awsakhi minan najasat al qalbiyah ya. Ada hati yang bercampur dengan kotoran-kotoran najis ya. Pertama, hati itu ada yang bersih, dan kedua ada yang bercampur dengan najis, kotoran najis ya. Ya. Al-qalbiyah, najis hati ya. Fa yahsulu lahu min naqsi dukhulil ilmi wastiqrarihi fihi biqadri ma fihi minan najasati al-muzhibati kamalan nur ya. Maka menghasilkan baginya naqsi, kurang ya. Semakin berkurang masuknya ilmu dalam hatinya ya. Wastiqrari, dan menutup padanya dan menetap ya. Istiqrar itu menetap ya. Dan menetap padanya sesuai apa yang padanya ya dari najis yang menghilangkan kesempurnaan cahaya ilmu ya. Maka apabila, maksudnya di sini adalah apabila hati itu bercampur dengan kotoran-kotoran najis hati ya, maka akan berkurang cahayanya ya, akan berkurang cahaya ilmu ya. Contohnya misalkan lampu itu kan ada tempatnya ya, ada yang apa itu, tempat lampu, dalamnya kan ada cahayanya ya, ada bolanya ya, bola lampu apa tempatnya itu yang apa, kaca itu. Nah, kalau kacanya itu banyak kotoran, semakin banyak kotorannya
akan menutupi cahayanya, ya kan? Semakin pudar cahayanya, tidak terang. Apalagi semuanya hitam, ya, kotor semua, ya, tertutup cahayanya seperti itu. Nah, itulah perumpamaannya, perumpamaan kotornya hati pada ilmu, ya. Semakin kotor hati seseorang, maka cahaya ilmu akan tertutup, ya, darinya, ya. Selanjutnya, ya, berkata penulis, ya, hafizahullah, ya, ke halaman 13 lagi, ya, yang dicetak tebal itu. Itu. Wa masalul ilmi fil qalbi kanuril misbah. Nah, itu dia. Perumpamaan ilmu, ya, di dalam hati itu seperti cahaya misbah. Misbah apa? Lampu, ya. Ini permisalan ilmu di hati itu seperti cahaya lampu, ya. Insofa zujajah, apabila kacanya bening, bersih, sya'ad anwaruhu, maka tersebarlah cahaya-cahayanya, ya. Wa in latakhathu, apabila kotor atau pudar, ya, ya, al-ausahu kasafat anwaruhu, ya. Ya. Apabila kotoran-kotoran al-ausakh, ya, latakhathu, ya, memudarkannya, ya, maka kasafat anwaruhu, maka akan menutupi cahayanya, ya. Kasafat di sini dari kata kusuf. Kusuf, tahu kusuf? Salat kusuf. Apa itu salat kusuf? Karena gerhana, ya, gerhana matahari. Ini sudah ada penjelasannya di sebelah, ya. Wa syabbahahu binuril misbah, ya. Penulis, ya, Syekh Shalih Al-Utsaimin menyamakan ilmu dengan nuril misbah, dengan cahaya lampu. Faqala, ya, wa masalul ilmi fil qalbi ka nuril misbah in safa zujaja sya'at anwaruhu wa in latakhathu al awsakhu kasafat anwaruhu. Maksudnya zahabat, ya. Kasafat aslinya zahabat, hilang, ya. Ya, atau pergi, hilang. Fal kusuf, nah ini dia. Kasafat dari kata kusuf, ya. Huwa zahabun nur. Kusuf gerhana matahari artinya apa? Zahabun nur, ya. Hilangnya cahaya matahari, ya. Iya. Perginya cahaya matahari. Jadi matahari tertutup dengan bulan, ya, maka hilang cahaya mataharinya. Maka itulah dinamakan kusuf, ya, gerhana, ya. Wahwa inda jumhuri ahli lughah, dan inilah, ya, dari sisi jumhur, pendapat ahli lughah yang mayoritas, artinya adalah zahabun nuri syamsi kullihi au ba'dihi, ya. Kusuf itu gerhana, ya, dari kasafa, artinya dari kata kusuf, gerhana, ya, itu hilangnya cahaya matahari. Zahabun nuri syamsi, ya, hilangnya atau perginya cahaya matahari seluruhnya atau sebagiannya, itu. Maka Syekh menggunakan bahasa kasaf, iya, tertutup dia. Seperti gerhana, ya, bulan yang menutupi matahari tadi yang bersinar tertutup. Maka dia pakai bahasa kasafat, ya. Ya. Lanjut selanjutnya, ya. Ya, penulis, ya, hafizahullah taala mengatakan, faman arada hiyazatal ilmi falyuzayyin batinahu, ya, wa yutahhir qalbahu min najasatihi. Maka barang siapa
arada hiyazatal ilmi, menginginkan hasil dari ilmu, ya. Dari kata hiyazah ini dari kata apa? Haza, ya. Hiyazah hasil dari ilmu atau pencapaian ilmu, ya. Fal yuzayyin batinuhu, ya, batinahu, ya. Agar dia yuzayyin, memperindah batinnya, ya. Wa yutahhir qalbahu, dan membersihkan hatinya dari najis hati, ya. Membersihkan dari najis hati. Masya Allah, ya, penggunaan bahasanya itu najis, ya. Bukan kotoran, gitu. Bukan kotoran, ya, wasakh, gitu kan, itu kan kotoran, tapi lebih ini lagi najis, gitu. Karena ilmu itu kan suci, ya, ilmu suci, jadi nggak mungkin bersatu dengan najis, jadi penggunaannya kata najis, gitu. Lanjut selanjutnya, fal ilmu jauharun latif, karena ilmu jauharun latif. Jauhar itu mutiara, latif yang mulus, yang halus, yang lembut, ya. La yasluhu illa liqalbin nadhif, ya. Ya. Tidak pantas bagi ilmu kecuali pada hati yang bersih. Nah, ini. Karena ilmu itu seperti mutiara, mutiara yang mulus, yang halus, yang lembut, ya. Maka sesuatu yang mahal, yang berharga, tentunya nggak pantas, ya, di tempat kotor, ya. Mustahil. Tentu kalau orang punya mutiara, tempatnya etalase kaca yang bersih, ya, tentu seperti itu, ya. Apalagi mulus pula, takut lecet, ya, takut lecet, ya. Pasti tempatnya yang bagus, ya. Oleh karena, ya, selanjutnya, wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini azimain, ya. Maka kebersihan ilmu, taharatul qalbi, bukan ilmu, kebersihan hati, taharatul qalbi, tarji'u ila aslain azimain, kembali kepada dua usul yang besar, iya. Aslain azimain, dua pondasi yang besar, dua pokok yang besar, iya. Kebersihan hati ini ada dua pokok yang besar, ya. Yang pertama, ahaduhuma taharatuhu min najasati syubhat. Yang pertama, bersihnya hati dari najis syubhat, dari kotoran syubhat, iya. Wal akhar taharatuhu min najasati asyahwat. Yang selanjutnya adalah, yang kedua, bersihnya hati dari najis syahwat, iya. Apa itu najis syubhat? Ya, syubhat itu adalah kesamaran, ya, samar. Yang pertama bisa dari sisi pemikiran, ya, ya. Pemikiran yang samar, ya, antara benar dan salah, itu bisa jadi, ya. Ya, dari sisi penyimpangan akidah, pemahaman, ya, manhaj dan akidah. Itu yang pertama, syubhat dari sisi itu. Itu jelas menghalangi ilmu, ya. Syubhat, contohnya orang terkena syubhat, ya, kena syubhat pemahaman sufi, pemahaman tasawuf misalkan. Maka tentu ini pasti menjauhkan dari ilmu, ya. Ya, karena orang-orang sufi ngajinya apa? Hadaroh itulah kebanyakan, kan nggak ada ilmunya, gitu. Ya, gimana salawat ini dibuat-buat, salawat itu, ya, nggak ada ilmu, gitu. Kalaupun ada sedikit sekali, ya. Yang kebiasaan mereka itu biasanya pembahasannya fikih, jarang membahas akidah, ya, dan sebagainya. Kesyirikan kayaknya nggak ada.
walaupun ada sedikit. Tapi kebanyakan itu gendang-gendang ya, nyanyi-nyanyi itu aja. Iya. Atau pemahaman liberal, atau pemahaman yang sekarang ini bahwa orang yang menuntut ilmu agama itu mau makan apa nanti ya, tertinggal. Nah itu kan syubhat ya, syubhat pemikiran ya. Makanya anak masuk pesantren untuk apa gitu, nanti mau makan apa, ini kan syubhat ya. Pemikiran-pemikiran sekarang ini, naudzubillah. Atau syubhat tentang hukum halal dan haram ya, halal dan haram, antara ini nih halal atau haram ya. Misalkan kita kerja ya, kerjaan kita ini syubhat ya. Antara ini nih ada yang membolehkan, ada yang tidak ya. Maka gimana cara untuk membersihkannya? Yaitu dengan bersikap waro. Iya. Ya, dengan bersikap waro ya. Yang pertama, hadisnya apa? Hadis tentang syubhat. Kang Riza. Innal halala bayyin. Terus wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat ya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas ya. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, yang haram sudah jelas, dan di antara keduanya ada perkara syubhat. Nah ini solusinya yang selanjutnya. Famanittaqo syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil harami. Ya, ini kita harus bersikap waro. Ya. Famanittaqo syubhat, barang siapa yang menjauhi dari syubhat, meninggalkan syubhat yang samar-samar tadi, antara ini penghasilannya halal atau haram ya. Sudahlah, tinggalkan. Oh, rezeki juga masih banyak kok, sudah ditanggung rezeki. Itu bersikap waro ya. Faqad istabra'a lidinihi wa irdihi, maka dia telah membersihkan kehormatannya dan agamanya ya. Orang yang bersikap waro itu dia akan menyelamatkan harga dirinya dan agamanya. Ini dari sisi halal dan haram secara hukum. Nah begitu juga dengan mengambil agama, harus warok juga kita, jangan sembarangan gitu. Ya, jangan sembarangan mengambil ilmu ya dari siapa aja ya, ambil baiknya, buang buruknya gitu kan. Seolah-olah dia nih sudah ahli ya, sudah mengetahui mana yang baik, mana yang buruk ya. Dia sudah jadi ustadznya ustadz gitu kan, sudah tahu ini sampai ini, oh ini salah. Oh ini benar, ini dia sudah bisa dia gitu kan, sudah jadi ustadz dia gitu. Maka ini perkataan ini benar tapi tempatnya salah ya. Bukan untuk mujmal ya, bukan untuk ini umum, tapi ada tempatnya. Perkataan itu benar tapi tempatnya yang salah ditempatkan. Iya, ambil baik, buang buruknya ya. Sulit itu. Orang yang enggak paham, orang yang bodoh akan agama bisa menilai mana yang baik dan buruk. Karena apa? Ya, perkataan salaf apa? Ya. Hadzal ilmu dinun ya. Ilmu ini adalah agama. Hadzal ilmu dinun. Ya. Ilmu ini adalah agama. Fanzuru, maka perhatikan amman dari orang yang ta'khuzuna dinakum ya, dari orang yang kalian ambil agama kalian tersebut ya. Maka jangan sembarangan ya. Salah satu untuk menghindar dari syubhat itu tadi, harus bersikap waro ya, hati-hati ya. Ada yang agak aneh dikit tinggalkan ya. Karena jangan gadaikan hidayah kita ya cuman untuk enggak enak. Jangan enggak enak ya gitu. Waduh, ini ustadznya sudah berjasa sama anak gini. Aduh, nanti apa kata orang? Enggak. Hidayah ini mahal gitu. Bodoh amat gitu. Jangan sampai kita gadaikan hidayah yang mahal ini untuk dia, cuman siapa dia gitu kan? Siapa dia yang harus kita enggak enak duduk dengannya gitu kan?
Kita lebih memilih menyelamatkan agama kita gitu. Terserahlah orang mau ngomong apa, ya. Yang pasti-pasti aja lah gitu kan. Ini bahaya ini. Sedangkan ginilah, kalau masalah dunia saja, ketika kita ke dokter itu, kita hati-hati itu. Kita hati-hati. Wah, ada ketahuan aja itu. Oh, ini dokter ini ini katanya ada yang malpraktek dan sebagainya. Kita nggak mau itu. Mau baikin motor harus yang ahlinya kita. Nggak mau takut rugi. Ini kok perkara agama, ambil baik buang buruk. Saya enak-enaknya aja. Ini nampak sekali dia tidak menghargai hidayah. Ya. Orang seperti ini dia tidak menghargai hidayah. Ya. Dia tidak menganggap hidayah itu perkara yang besar. Dia menganggap remeh perkara hidayah. Padahal ini yang menjamin ya, kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Keselamatan dunia dan akhiratnya ada di situ, gitu kan. Ada di perkara mengambil agama ini. Ya. Ini bahaya sekali ya. Apalagi ketika seseorang itu akidahnya menyimpang, itu bahaya. Maka orang-orang yang menyimpang akidahnya tuh, maka otaknya akan jadi bodoh. Gitu. Ya. Akalnya akan menjadi rusak. Ya. Orang-orang yang akidahnya menyimpang, rusak akidahnya. Akalnya menjadi rusak. Ya. Lihatlah orang-orang Syiah. Ya. Rela dia memberi anaknya, istrinya untuk tidur sama imamnya. Ini kan kemana otaknya nih kan? Rusak sudah. Itulah akidah yang rusak. Akal jadi rusak. Seperti itu. Anaknya umur 4 tahun gitu kan, dikasih imamnya untuk ditidurin gitu. Istrinya sendiri disuruh tidur sama imamnya. Ini di mana akalnya gitu. Jadi rusak gitu. Maka bahaya gitu. Jangan, dan hati-hati juga dengan sekarang ini ya, di Facebook, di mana di sosial media. Nauzubillah ya, kita gampang-gampang sekali lihat asal-asal. Ya. Sok-sokan kita, seolah-olah kita ini sudah Syekhul Islam, ya mau meneliti, oh ini penyimpangannya, oh ini enggak, kita nanti kena syubhat, kawan, hati-hati ya. Walaupun kita merasa dia ini sudah kita tahu bahwa dia ini sesat dan kita sudah tahu gitu, maksudnya kesesatannya itu ini, tapi jangan didengar, ya. Karena syubhat itu halus sekali, apalagi kalau kita sudah mengatakan. Benar juga ya. Sudah. Itu awal loh. Pada kita mengatakan itu, iya juga ya, benar juga nih katanya. Itu hati-hati gitu. Maka jangan sok-sokan gitu. Jangan sok-sokan. Dulu para ulama salaf ya, para sahabat dan sebagainya itu ketakutan ya. Dengan perkara syubhat, enggak mau dengar Imam Ahmad dan sebagainya ya. Para ulama salaf itu takut dengar syubhat sedikit. Imam Syafi'i dan sebagainya. Ini mereka hafal hadis gitu kan. Ya, hafal Quran ya, ribuan hadis ya. Tapi kita yang baru kita ngaji sore udah sok-sokan gitu kan. Iya, bantah lagi. Waduh. Nauzubillah ya. Hati-hati, kawan. Hati-hati. Ya. Jaga agama kita ya, jangan sok-sokan, lebih baik dilewati. Terserahlah orang mau apa, yang penting hati-hati. Keselamatan akidah, keselamatan agama kita itu lebih penting ya dari segalanya ya. Hidayah itu mahal sekali. Itu yang pertama ya, najis syubhat ya. Caranya ada dengan waro ya, bersifat waro, baik dalam mencari maisha ya, halal haram ya, maupun tentang pemikiran ya, tentang mengambil ilmu agama, harus waro kita agar selamat ini hati kita. Yang kedua, syubhat ya. Syubhat ini syahwat ya. Syahwat tadi sudah syubhat, sekarang syahwat. Syahwat ini ya yang kita tahu ya, cinta dunia ya, cinta ketenaran, ini termasuk syubhat, syahwat ya. Hasad ya dengan orang ya, iri dengki, permusuhan, ini termasuk syahwat ya. Syahwat. Dan yang paling banyak membuat futur dan sampai kembali lagi ke asalnya, ini perkara syahwat ya. Nah, ketika orang sudah ngaji, nah mereka kebanyakan meremehkan perkara ini.
Mereka nggak perhatian dengan perkara syahwat, ya. Banyak nggak perhatian, banyak tidak mempelajari tentang zuhud, karena ini sangat berbahaya sekali, ya. Perkara syahwat ini besar sebenarnya, tapi syaitan menganggapnya remeh, ya. Sehingga mereka hatinya masih terpaut akan dunia, ya. Besar sekali kecintaan terhadap dunia itu, masih besar, ya. Padahal kalau untuk penuntut ilmu ini tidak akan bisa bersatu, ya, antara rakus mencari dunia dan rakus mencari ilmu, ya. Itu nggak bisa bersatu, ya. Ya. Dan memang kebanyakan ulama itu ketika menuntut ilmu mereka miskin sampai miskin itu. Sulit itu. Hanya 1-2 ulama yang kaya itu, yang Allah berikan keutamaan, ya. Bahkan Imam Syafi'i berkata, ya, Imam Syafi'i mengatakan, la yatlubu ahadun hadzal ilma bil mulki, ya. Seorang tidak menuntut ilmu ini dengan kerajaan, ya. Wa izan nafsi, dan kemuliaan jiwa, fayuflihu, lalu dia beruntung, ya. Walakin, akan tetapi, man talabahu bizillin nafsi wa dikil aish, ya. Akan tetapi siapa yang menuntutnya dengan kerendahan jiwa, kesempitan hidup, wa khidmatil ulama'i aflaha, ya. Dan berkhidmat kepada para ulama, maka dialah yang beruntung, ya. Maka harus perhatikan perkara syubhat, ya, syahwat, ya, syahwat. Dan betapa banyak, ya, yang tadinya dia di atas sunnah bahkan sudah menjadi ustadz, ya, ustadz besar, menjadi sesat gara-gara perkara dunia ini, ya, perkara dunia. Dan bahkan kesesatan, ya, hampir rata-rata, bahkan semua kesesatan itu dasarnya adalah dunia, itu hampir rata-rata dunia itu, ya. Contohnya orang yang tidak mau meninggalkan bid'ah, misalkan, ya, misalkan maulid, itu, yasinan, tahlilan, itu ujungnya apa? Belakangnya perut, ya. Nah, maulidan ada beseknya, ya kan? Nah, itu yasinan ada besek juga, itu, iya. Kalau nggak ada itu mungkin nggak mau itu. Cobalah, yasinan itu nggak usah, nggak ada pakai makan itu. Maulidan nggak ada pakai makan, ya. Ya, pasti nggak mau itu. Kalaupun ada sedikit sekali yang datang, karena itu tadi dunia, ada dunia, ya. Kesirikan itu kan ujung-ujungnya kan bisnis uang itu, yang kuburan seperti itu bisnis uang semua, ya. Pada Rasulullah SAW bersabda, man kanatid dunya hammahu, ya. Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, ya, farraqallahu alaihi amruhu, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, lalu Allah jadikan kefakiran di kedua matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan dunia itu tidak datang kepadanya kecuali sebatas apa yang ditakdirkan saja, ya, apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanatil akhirah niyatahu, barang siapa yang menjadikan akhirat niatnya, tujuan hidupnya ini untuk akhirat, ya, jama'allahu lahu amrahu, maka Allah akan menghimpun perkaranya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, dan Allah jadikan kekayaan di hatinya. Wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah, ya. Dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Dan pecinta dunia itu, ya, itu orang yang paling banyak disiksanya, orang yang paling banyak tersiksa, ya. Ya.
Kenapa? Pertama, ya, untuk mendapatkannya harus tersiksa dulu, ya kan? Harus kerja keras, ya. Kadang pagi, sore, siang, malam, ya. Bahkan sudah dapat banyak pun, banyak harta nih sudah, ya. Tapi dia nggak bisa menikmatinya. Betapa banyak harta orang yang rumahnya mewah, ya, mobilnya banyak, ya, kasurnya empuk, tapi dia banyak tidur di kantor, ya. Banyak tidur di kantor, ya. Iya, banyak dia nggak bisa menikmati dengan keluarganya, nggak bisa, waktu untuk keluarganya sedikit ini. Ya, tersiksa, ya, tersiksa karena ngejar dunia. Yang pertama udah tersiksa, ya. Yang kedua, ya, berebut dia dengan sesama pecinta dunia, itu juga menyiksa, ya. Ada saling sikut, itu, ya. Nanti dituduh ini dan itu, aduh, menyiksa sekali, ya, mengejar dunia itu. Lalu yang terakhir, dia disiksa di alam barzah, ya, di kuburan, dan pada hari kiamat dia disiksa lagi, gitu. Ya. Rugi, ya. Dan juga orang yang mencintai dunia dan meninggalkan akhirat adalah orang yang paling bodoh dan paling idiot. Ya. Karena apa? Karena dia mengutamakan khayalan daripada kenyataan. Ya. Dunia ini khayalan, ya. Akhirat kenyataan. Ya. Memang sekarang seolah-olah akhirat itu khayalan, ya. Nggak tahu apakah ada, ya, itu. Seolah-olah seperti itu. Ya. Tapi nanti sebaliknya, ya. Mereka lebih mengutamakan tidur daripada terjaga, ya. Lebih mengutamakan bayang-bayang yang segera hilang daripada kenikmatan yang kekal, ya. Mereka lebih mengutamakan rumah yang segera binasa dan menukar kehidupan yang abadi, yang nyaman dengan kehidupan yang tidak lebih dari sekedar mimpi, ya. Bayang-bayang yang segera hilang, ya. Adapun orang yang cerdas, ya, tidak akan tertipu dengan kehidupan dunia, ya. Ya, ini kehidupan dunia ini jazakallahu khair, ya, sesuatu yang akan hilang, ya. Tapi dia malah mengejarnya untuk sesuatu yang kekal, ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, muhibbud dunya la yanfakku min salas, ya. Pencinta dunia itu, ya, tidak akan terlepas dari 3 hal. Yang pertama, hammun lazimun, ya, kesedihan atau kegelisahan yang terus menerus, ya. Yang kedua, ta'abun daimun, ya, keletihan yang berkelanjutan, ya. Wa hasratun la tanqadi, ya, dan penyesalan yang tidak pernah terhenti, ya. Maka untuk penuntut ilmu hati-hati dengan syahwat ini, ya. Hati-hati. Ini yang sering sekali menyebabkan penuntut ilmu futur, ya. Banyak nggak kira-kira kita lihat yang tadinya dia waktu lajang semangat untuk ilmu, ya, di depan terus, ya. Anak kalau dijamin dulu, anak tandai dulu. Anak tandai kawan-kawan yang dulunya semangat tuh, waktu masih bujang dia semangat itu. Pas sudah nikah hilang. Waduh, ini. Bahkan yang belajar bahasa Arab dengan apa sudah anak ingatkan berkali-kali, hati-hati antum, ya, kalau pas menikah itu, ya. Hati-hati sekali, ya. Karena wanita ini dahsyat fitnahnya, ya. Dahsyat sekali fitnahnya, ya. Ketika dia nggak jadi, ya, maksudnya belum menjadi milik kita, belum jadi istri, itu fitnah bagi pandangan kita, ya. Waduh, fitnah sekali. Ketika di rumah jadi istri, fitnah juga menghalangi dari menuntut ilmu. Aduh, kacau ini. Waduh, banyak merengeknya gitu kan, misalkan, aduh, baru mau pergi ngaji sebentar, aduh, bang, inilah bang, bentar bang, aduh, ini, aduh, macam-macam.
dipegang dikit, aduh ya nantilah gitu kan. Waduh, banyak sekali itu. Aduh, makanya harus hati-hati ya. Pilih wanita yang benar, yang penuntut ilmu juga. Ya. Yang cinta sama ilmu. Ya. Jadi dia mendukung kita dalam untuk ilmu. Dia rela sempit hidupnya, ya, agar kita bisa menuntut ilmu. Itulah wanita yang terbaik. Ya. Dia mau bersabar, ya, tidak banyak ngeluh. Ya. Dia tahu keutamaan ilmu. Ya. Jadi ketika suaminya menuntut ilmu, dia malah senang. Gitu. Malah senang. Ini enggak, ya. Ketika suaminya mau keluar kota, ya, ditanya, ya, kenapa, untuk apa pindah keluar kota, ya? Nyari uang. Gajinya 10 juta. Waduh. Ya enggak apa-apa bang, terpisah jauh. Waduh. Iya 10 juta itu kan bisa gitu. Enggak apa-apa kita jauh pisah, enggak apa-apa. Yang penting kita ada uang. Banyak alasannya. Maksudnya, oh ya enggak apa-apa lah gini. Mau bersabar. Ya. Tapi ketika kita kasih tahu, kayaknya kita pisah dulu lah nih. Ya. Abang mau menuntut ilmu. Waduh, zolim ini. Zolim ini, ninggalin anak istri. Waduh, kadang kita zolim, ninggalin anak istri gitu kan. Ini gimana makan kami gitu, gimana nih? Ya enggak seperti itu juga gitu. Waduh, macem-macem. Ya, macem-macem. Kalau untuk dunia enggak apa-apa terpisah. Wah. Ya. Kalau itu nggak apa-apa jadi TKI di sana di Saudi, nggak apa-apa, uangnya banyak gitu, nggak apa-apa, kita itu bisa. Tapi kalau untuk menuntut ilmu, waduh zolim itu. Hati-hati ya. Maksudnya memilih wanita juga, memilih istri juga harus pilih-pilih. Dia harus yang mencintai ilmu. Gitu. Bila perlu penuntut ilmu, ya penuntut ilmu sejati itu dahsyat sekali. Ya, perkara dunia ya dan wanita itu paling sering membutakan para penuntut ilmu ya. Akhirnya kembali lagi seperti itu ya. Bahkan ya yang sungguh heran lagi ya, ada sebagian penuntut ilmu dia sudah lama menuntut ilmu ya, tapi masih juga iri gitu dengan orang-orang yang kaya ya. Masih terpukau dengan kekayaan seseorang gitu. Ini gimana ini gitu? Sadar apa enggak gitu? Dia dengan seperti itu, dia sama sifatnya dengan apa? Kaum Qarun. Iya kan? Kalau dia seperti itu, dia sudah tahu ilmunya, ya, tapi dia masih terpukau dengan harta yang kaya itu. Waduh, enak sekali kawan ini gitu kan. Mobil banyak gitu. Rumah besar gitu. Istri 4. Waduh. Kita jangan istri 4 ya, motor aja butut ini. Oh, masih seperti itu, masih apa ya? Masih tidak merasa besar. Ilmu itu tidak merasa besar gitu. Masih menganggap dirinya itu kecil. Padahal yang punya mobil, yang punya harta tadi, dia nggak memiliki ilmu. Bahkan dia jauh dari sunnah, di atas kesesatan, dan kita di atas hidayah. Semestinya kita yang merasa besar. Ya. Maksudnya kita yang merasa kaya itu kita, gitu. Semestinya itu, gitu. Semestinya kita yang merasa kesian sama dia, gitu. Semestinya kita yang merasa kasihan dengan orang yang mendapatkan harta yang banyak, tapi tidak diberi petunjuk, ya. Tidak berikan ilmu, justru kita kasihan seperti itu. Jangan terbalik gitu. Malah kita yang malahan kita kecil, aduh. Ini sama sifatnya dengan sifat kaum Qarun. Ya, kok dia masih seperti itu? Dalam surat apa? Al-Qasas. Allah ceritakan. Ya, fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Allah ceritakan tentang kisah Qarun ya. Ya, maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Ya. Qala alladziina yuriduna al-hayata dunya. Berkata orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, ya laita lana misla ma utiya Qarun
innahu ladu adzin azimin, ya. Ladu hadzin azimin, ya. Ya laitalana, ya. Sekiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Tuh, pengen dia harta kayak Qarun gitu. Ya. Sungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Iri dia. Dia pengen seperti Qarun. Ya. Tapi lihat ayat selanjutnya, perkataan orang-orang yang berilmu. Ya. Nggak sama. Perkataan orang berilmu tidak sama dengan orang-orang yang tidak berilmu. Ya. Apa? Ya. Wa qala allazina utul ilma. Ya. Dan berkata orang-orang yang diberikan ilmu. Nah, orang-orang yang berilmu berkata, wailakum, ya, celaka kalian. Ya. Ya. Sawabullahi khairun, pahala Allah itu lebih baik. Iya. Liman amana wa amila sholihan wala yulaqaha illa sabirun. Ya. Itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya. Dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Ya. Nah, inilah perkataan orang yang berilmu, tahu hakikat dunia gitu. Ya, tahu hakikat dunia, ya. Karena dunia itu kecil, ya. Dunia itu kecil. Jangan kita terpengaruh. Maksudnya jangan merasa besar itu dengan orang-orang yang mendapatkan harta yang banyak tapi dia tidak di atas petunjuk, ya. Maka kasihanlah, ya. Kasihan. Maka dia orang yang memiliki harta yang banyak, ya, tapi dia tidak diberi hidayah, maka keadaannya sama seperti Qarun, ya. Tinggal tunggu kebinasaannya. Seperti itu. Maka jangan terpukau, ya. Jangan terpukau. Baik, lanjut. Ya. Qala al-musannifu waffaqahullah walima litaharatil qalbi min sya'nin azim. Ya. Karena perkara kebersihan hati merupakan sesuatu yang besar. Ya. Umira biha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi awwali ma umira. Ya. Nabi SAW diperintahkan dengannya, ya, pada awal apa yang diperintahkan, ya, awal kerasulan beliau. Ya, diperintahkan untuk apa? Membersihkan hati, ya. Fi qoulihi ta'ala fi suratil mudaththir wa thiyabaka fatahhir, ya. Ya. Fi qouli man yufassiru as-siyaba bil batin wa huwa qaulun hasanun lahu ma'khadun sahihun, ya. Yang berpendapat, ya, orang yang berpendapat atau ahli tafsir yang berpendapat menafsirkan siyab, wa siyabaka fatahhir, siyab di sini baju, ya, siyab itu baju, dan bajumu maka sucikanlah. Nah, maksud baju di sini ditafsirkan bil batin, ya. Maksudnya adalah batinmu maka sucikanlah, ya, hati. Maka ini pendapat yang hasan, ya, pendapat yang baik, ya. Lahu ma'khuzun sahihun, ya, dan itu apa? Diambil pendapat yang sahih dan benar, ya, pendapat yang sahih, ya. Di syarahnya, ya, sebelah, ya. Wa qad dzakara Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari, ya, fi tafsiri an hadzal qaul huwa qaulu aktsari salaf, ya, annahum yarawna anal muradu biqaulihi ta'ala wa thiyabaka fatahhir ay tahhir a'malaka min kulli najasah, ya. Ya. Dalam tafsir At-Tabari, ya, Imam Ja'far Ibn Jarir At-Tabari menafsirkan ayat wasiyabaka fatahhir dengan bersihkanlah amalanmu dari setiap najis, ya.
Wasyaku yuqawwihi wa hadha ma'na qaulil musannif lahu ma'khudun sahihun wa huwa ri'ayatu siyaqil ayat fa inna siyaqa al mutatabi'a lil ayati yubinu an taqdimil amri bil imani billahi wa tauhidihi fi qoulihi ta'ala wa rabbaka fakabbir summa dzakara hadhihi al ayah wa siyabaka fatahhir summa atba'aha biqaulihi ta'ala war rujza fahjur ya amron bil kufri bitaghut wajtinabi asyirk. Maksudnya ini adalah ya, ayat ini wasiyabaka fatahhir, dia ini di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah antara wa rabbaka fakabbir lalu wasiyaka fatahhir lalu apa? Warujza fahjur. Dia di tengah-tengah nih. Wasiyabaka fatahhir. Dia ini menghubungkan, dia menyesuaikan dengan perintah yang sebelumnya. Wa rabbaka fakabbir, yaitu perintah pertama apa? Beriman kepada Allah dan mentauhidkannya ya. Wa rabbmu, dan apa? Besarkan Rabbmu ya. Maksudnya apa? Beriman dan bertauhid ya, mentauhidkannya. Lalu perintah selanjutnya ini wasiyabaka fatahhir ya. Maksudnya setelah mentauhidkan Allah, maka bersihkanlah amalanmu ya dari seluruh najis ya. Dan penguatnya yuqawi ya, itu di tafsir yang mengatakan siap itu batin, hati ya. Nah, itu penguatnya sama sih. Maka setelah mentauhidkan Allah, baru perintah untuk mensucikan atau membersihkan hati atau amalan kita dari najis ya. Ya. Seperti dengki, hasad dan sebagainya ya. Riya ya. Dan yang lainnya ya. Baru selanjutnya warujza fahjur ya. Ya. Rujz ini apa? Ar-rujzu, dia ini adalah kekufuran ya, ya. Meninggalkan syirik ya, kesyirikan, maka kesyirikan ya, kekufuran, maka jauhilah seperti itu ya. Maka setelah itu, setelah bersihkan hati, maka disuruh meninggalkan kesyirikan ya, ya, jangan menyembah kekufuran ya, menjauhkan dari syirik ya. Wa aslu najasati qalbi salas ya, masih di syarahnya. Maka usul atau pondasi pokok-pokok najis hati ada 3. Yang pertama adalah najasatu syirk. Iya. Ya, najasatu asyirk. Najis syirikan, kotoran syirik. Yang kedua najasatu al bid'ah ya, kotoran bid'ah. Yang ketiga najasatu al ma'siyah ya, najis dari maksiat ya, segala maksiat. Nah, ini bagus perkataan dari Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid ya. Di bawahnya itu ada wa idza kunta tastahi min nadhari makhluqin mislika ya. Apabila engkau malu ya dari pandangan makhluk yang sepertimu ya, ila wasakhi saubika ya, malu atas kotornya bajumu ya. Apabila kita malu nih terhadap orang yang semisal sama kita, sama-sama manusia ya, sama-sama makan nasi gitu kan. Kita malu karena baju kita kotor iya. Maka fastahi min nazarillah ila qalbika wa fihi ihanun wa balaya wa dzunubun wa khotoya ya. Maka malulah dari pandangan Allah ya, yang melihat ke hatimu ya, yang di dalamnya terdapat penyakit hati ya. Ihanun itu penyakit hati seperti dendam, dengki,
permusuhan, kemarahan dan yang lainnya. Wa balaya dan bala, wa dzunub dan dosa-dosa, wa khotoya dan kesalahan, ya. Hadisnya apa? Inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya, ya, dalam sebuah jasad itu ada mudghah, segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Apabila baik segumpal daging itu, maka baik seluruh tubuhnya, ya. Apabila rusak, maka rusak pula seluruh tubuh itu. Apa itu yang segumpal daging itu? Qalbu, ya. Allah wa huwa al-qalbu, ya. Dia adalah hati, ya. Maka apabila hatinya bersih, maka baik seluruh jasadnya. Makanya harus dibersihkan dulu hatinya, ya. Ya. Lanjut, qala Muslim bin Hajjaj, ya, Imam Muslim, haddatsana Amrun, ya, wa naqidu wa haddatsana Katsiru ibnu Hisham, haddatsana Ja'far bin Burqan an Yazid al-Asam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada suar, rupa kalian, ya. Wa amwalikum, harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum, akan tapi Allah melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Selanjutnya, maka dalam hadis ini, fa inna Allah Subhanahu wa taala yanzuru min ibadihi ila syai'ain, ya. Maka dalam hadis ini Allah melihat kepada hambanya kepada dua perkara. Ahaduhuma qalbuhu, yang pertama melihat kepada hati. Wal akhar amaluhu, ya. Yang selanjutnya adalah amalnya, ya. Hati dan amal. Fattaqwa mu'allafatun min qalbin tahir, ya. Maka takwa itu muncul dari hati yang bersih, gitu, ya. Amal itu kan jadinya takwa, ya. Amal berarti munculnya dari hatinya dulu, gitu kan. Ya, makanya melihat kepada hati dan amal, ya. Ketika orang beramal, ya, berarti bertakwa, ya. Bertakwa itu asalnya dari hati yang bersih, ya. Wa amalin sholihin zahir, ya, dan amal soleh yang zahir, ya. Maka hati yang tohir dan amal soleh yang zahir, ya, yang nampak, ya. Itulah takwa, ya. Wa bihasbi kamali halil abdi fi qalbihi wa amalihi yakunu kamalu halihi inda rabbi subhanahu wa ta'ala, ya. Maka sempurnanya keadaan seorang hamba pada hati dan amalnya, ya, itu tergantung pada sempurnanya keadaannya di sisi Rabbnya subhanahu wa ta'ala, keadaan hatinya, ya, dan amalnya. Maka, ya, kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tergantung bagaimana kondisi hati dan amal kita. Itu maksudnya. Summa zakara qala Ibnu Qayyim fi Nuniyah. Ya, sini apa? Ada syair, ya, dari Imam Ibnu Qayyim. Wahzar
kama ina nafsika allati mata kharajat alaika kusirta kasra muhan. Ya. Maksudnya adalah di sebelahnya itu halaman 17, ihdar dafa'ina nafsika. Ya. Ya. Waspadalah engkau pada penyakit-penyakit yang tersembunyi dari dirimu. Ya. Al-makhbu'ah. Ya. Al-makhbu'ah itu yang tersembunyi. Fa innaha mata kharajat alaika. Ya. Ya. Ketika kapan saja dia keluar, ya, penyakit yang tersembunyi dari hati kita, ketika dia keluar, yakni in ba'asat, memancar, zahirah keluar, memancar keluar, ya, darimu, alaika fi ahwalika, ya, pada kondisimu, ya, ya, lahiqaka az-zul wal mahanah, ya, maka engkau, ya, akan hancur dengan kehancuran yang menghinakan. Ya, kusirat kasra muhan. Ya, itu kau akan hancur dengan kehancuran yang menghinakan. Ya. Dan selanjutnya, man tahhara qalbahu fihi ilmu halla. Ya. Barang siapa yang membersihkan hatinya, ya, yang di dalamnya terdapat ilmu, maka ilmu akan menetap di hatinya, ya. Barang siapa yang membersihkan hatinya, ya, maka ilmu akan tinggal di dalamnya. Ini dihitamkan. Wa man lam yarfa minhu najasatahu, barang siapa yang tidak mengangkat najis tersebut, ya, di dalam hatinya, wada'ahu al-ilmu wartahal, ya, ilmu akan meninggalkannya dan angkat kaki darinya. Ya. Wa idza tasaffahta ahwala ta'ifatin min tullabil ilmi fi hadzal maqid, ya. Apabila engkau melihat, mentelaah, ya, keadaan sekelompok dari penuntut ilmu pada hadzal maqid, ya, ya, pada zaman ini, gitu. Ra'aita khalalan bayyinan, engkau akan melihat, ya, kerusakan yang nyata, ya, kerusakan yang jelas. Fa aina ta'zimul ilmi min imri'in taghdu syahwat wa syubhat fi qalbihi wa taruhu, ya. Maka di mana pengagungan mereka, ya, pengagungan terhadap ilmu dari orang yang syahwat dan syubhat tumbuh dalam hatinya dan berkembang, ya. Tad'uhu suratun muharramah, ya, gambar-gambar yang haram, ya, tad'uhu, ya, mengajak padanya, ya, banyak, ya, di internet, saja. Wa tastahwihi maqalatun mujrimah, ya, artikel-artikel, ya, yang berbahaya merayunya. Banyak baca-baca artikel, ya, akhirnya jadi khawadij, ya. Banyak sih itu, ya, karena bahaya itu. Anak sempat pernah terbaca itu, ada orang ngirim di grup, ya, tentang apa, tentang pemerintah ini togut, gitu kan. Dan itu memang dahsyat sekali, ya. Penjelasannya itu bagus sekali.
Sampai oh iya benar juga ya, sampai seperti itu gitu. Akhirnya anak tanyakan itu kan, sama ustadz kita. Wah rupanya khawarij. Baru-baru hijrah aja, ya baru-baru kenal sunnah. Jadi memang dahsyat sekali itu, syubhat itu udah mengerikan. Jadi wajar kalau ada orang yang benci akhirnya dengan pemerintah, yang mengatakan tauhid, ya mengatakan ini pemerintah kafir, akhirnya ngebom sana ngebom sini, itu tuh karena syubhat itu memang dahsyat sekali ya, biasanya ya. Hati-hati ini ya. Jangan asal-asal baca gitu, na'udzubillah ya. Hashbuhu al-munkarat ya, kemungkaran mengisi hatinya. Wa taladdudz bil muharraman ya, dan berlezat-lezatan dengan yang haram ya. Ini keadaan penuntut ilmu zaman sekarang ya. Kata Syekh ya. Fihi ghillun wa fasadun wa hasadun wa inadun ya, wa nifaqun wa shiqaq. Di dalam hatinya ada dendam, fasad dan kerusakan, dan hasad ya, dan hasad ya. Wa inad, dan durhaka, wa nifaq, dan kemunafikan ya. Wa shiqaq ya, dan cekcok ya, dan perkelahian. Anna lihaula'i walil ilmi ya, bagaimana pantas ya untuk mereka ya, dan pantas bagi ilmu ya. Mahum minhu, tidak ada pada mereka ilmu, wala huwa ilaihim ya, dan tidak akan masuk ilmu kepada mereka ya. Jadi untuk apalagi untuk santri ini hati-hati ya, melihat-lihat itu yang tidak pakai jilbab ya, yang melihat hal-hal yang haram ya. Apalagi HP ini dahsyat sekali ya. Fitnah handphone bagi penuntut ilmu ini dahsyat sekali ya. Ya. Yang bisa selamat dari fitnah HP ini hanya orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngeri ya. Semuanya ada di situ. Ya, kesesatan ya, keharaman ada semuanya. Terbuka bebas ya. Nauzubillah. Ya. Semoga Allah selamatkan kita ya, dari fitnah gadget ini. Mengerikan ya. Penyimpangan seksual ya, ada semua di situ. Qala Sahal bin Abdullah ya, ini bagus ini. Haramun ala qalbin ayyadkhulahu an-nur ya. Haram atas hati ya, masuknya cahaya pada hatinya ya. Cahaya ilmu itu tidak akan masuk kepada hati seseorang. Wa fihi syai'un mimma yakrahullahu azza wa jalla ya. Yang di dalamnya ada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Cahaya ilmu ya, tidak akan masuk kepada hati seseorang yang di dalamnya ada sesuatu yang Allah benci. Ya, itu. Maka kita perlu perhatian yang besar untuk membersihkan hati kita. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, tentang apa yang kita bahas? Ini untuk pekan depan, Ana ingin yang sebelumnya sampai hari ini itu dibuat ringkasannya, ya. Dibuat ringkasannya, ya. Dibuat ringkasannya, poin-poinnya, ya. Dibuat poin-poinnya, ringkasannya, ya. Poin-poin yang penting, ya. Lalu ditambahkan 2 faedah ya, dari kita ya. Nanti dikumpulkan ya, dikumpulkan 2 faedah ya. Antum akan merasakan manfaatnya ketika antum meringkas ya poin-poin, lalu
itu nanti dikumpulkan, nanti yang terbaik ya nanti akan kita share ya di grup ya, dan akan mendapatkan hadiah dari ana insyaallah taala ya. Semuanya ya wajibun manzili. Iya, sebenarnya menuntut ilmu itu seperti ini ya, harus ada PR-nya gitu. Jangan kita cuma datang, duduk ya, habis itu sudah buku dibuang habis itu kan. Ya. Mana HP? Wah, sudah. Bukunya di situlah, besoknya nyari lagi mana nih bukunya kemarin. Udah ambil lagi. Gitu-gitu aja terus. Nggak dibaca, nggak diringkas ya, nggak dihafal ya. Nggak seperti itu. Diringkas ya. Biar bermanfaat ilmu yang kita dapat ya. Karena ini kalau antum jalani mulazamah kita ini, pelajaran ini, insya Allah akan berdampak pada antum selanjutnya ya. Antum akan insya Allah akan mengetahui kunci-kunci mendapatkan ilmu ya, dan adab dalam menuntut ilmu ya. Salah satu yang sering adab dalam menuntut ilmu, apa yang sering dilanggar itu biasanya? Nyandar ya, selalu nyandar ya, gitu. Selonjoran gitu. Selonjoran, main HP ya. Kalau megang HP untuk nyatat nggak apa-apa ya. Lagi dia malah WA ya, chat ya. Nah, ini bentuk adab yang kurang baik ya. Dan ini mustahil ilmu bisa masuk ke hatinya ya. Tidak mungkin seorang ya mendapatkan ilmu tanpa adab. Ilmu agama digapai itu dengan niat dan ikhlas ya, adab yang baik ya, dan cara metode yang benar dalam belajar ya. Perhatikan apalagi sampai bicara, waduh dahsyat sekali ya. Tapi kalau nggak ada ya apa-apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah itu datang dari anak pribadi ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.